Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat rezeki serta hidayahnya hingga kita bisa bertemu kembali pada presentasi pada hari ini. Kedua kalinya tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kita terhadap Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengakis kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang menerang, yakni adanya adinul Islam wal iman. Baik, supaya menyingkat waktu, perkenalkan nama saya Muhammad Nuzulur Rahman. Sebagaimana di sini saya sebagai moderator dari materi perekonomian Indonesia dari kelompok 10. Di sini saya akan membacakan beberapa partner presentator, yakni di sini ada Farhah, saya sendiri Muhammad Nuzulur Rahman, dan yang ketiga adalah Angelina Rahmawati. Nah, pada diskusi kali ini akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal sebagai pengendali anggaran dan tujuan kebijakan fiskal. Supaya mempercepat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Nah, di sini dalam PPT dijelaskan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dari pembelanjaan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya memerlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian kebijakan fiskal, yakni diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi kebijakan fiskal ini adalah sangat penting untuk di dalamnya untuk memungut pajak dan pembelanjaan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi yang ada, yang supaya dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pengertian kebijakan fiskal. Selanjutnya akan dilanjut oleh presentator yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha, NIM 190721100006. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai materi perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan fiskal sebagai pengendali anggaran. Baik, langsung saja kepada materi. Kebijakan fiskal sebagai pengendali anggaran. Kebijakan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN, di mana APBN mempunyai dua sisi, yaitu mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan untuk pelaksanaannya. Dalam praktek
Dalam praktek, macam pos-pos tercantum di sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dalam programnya, antara lain A. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang atau jasa, B. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dan C. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh, yaitu ada 4 sumber utama untuk memperoleh dana tersebut. Yang pertama yaitu pajak berbagai macam. Yang kedua, pinjaman dari bank sentral. Yang ketiga yaitu pinjaman dari masyarakat dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu pinjaman dari luar negeri. Materi yang selanjutnya itu mengenai instrumen-instrumen atau macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional atau the fungsional finansial. Yaitu pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Terus yang selanjutnya yaitu pendekatan anggaran terkendali atau the managed budget approach. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Kemudian, untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu stabilitas anggaran atau destabilizing budget. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah dan stabilitas anggaran ini. Pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Yang terakhir yaitu pendekatan anggaran belanja berimbang atau balanced budget approach. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Selain itu juga untuk tercapainya anggaran berimbang jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Baik, itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Rahmawati dengan NIM 190721100148. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang macam-macam sistem anggaran dan juga tujuan kebijakan fiskal. Macam-macam sistem anggaran. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan, yaitu yang pertama, line item budgeting. Line item budgeting adalah proses penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dan berasal, dalam kurung pos-pos penerimaan, dan untuk apa dana tersebut digunakan, dalam kurung pos-pos pengeluaran. Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut
traditional budgeting. Yang kedua, incremental budgeting. Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Yang ketiga, planning programming budgeting system. Planning programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. Dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan, selain pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Yang keempat, Zero Based Budgeting atau ZBB. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Yang kelima, Medium Term Budgeting Framework atau MTBF. MTBF adalah suatu kerangka strategis kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non-departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk menetapkan alokasi dana, alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keberhasilan MTBF tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skala prioritas. Yang kedua adalah tujuan kebijakan fiskal. Umumnya, tujuan yang ingin dicapai kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional real terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perusahaan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Chu yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum khususnya mengatasi inflasi. Itu yang ketiga. Dan demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman presentator yang sudah memberikan pemaparan dari masing-masing materinya. Kali ini saya akan menyimpulkan dari pemaparan dari teman-teman presentator tersebut, yakni dari kesimpulan dari makalah kami adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari fungsi kebijakan fiskal sendiri, yakni untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN, di mana APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Instrumen-instrumen kebijakan fiskal yaitu
pembiayaan fungsional atau bisa disebut dengan the functional financing, dan pendekatan anggaran terkendali atau bisa disebut dengan the managed budget approach. Stabilitas anggaran atau bisa disebut dengan the stabilizing budget, dan sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah yakni yang pertama land income budgeting, incremental budgeting, planning programming budgeting system, zero based budgeting atau bisa disebut dengan SBB, ZBB, dan medium team budgeting framework atau bisa disingkat MTBF. Dan untuk tujuan kebijakan fiskal sendiri yaitu untuk meningkatkan produksi nasional atau disebut dengan PDB, dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum untuk distabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi dari inflasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari pemaparan dari makalah ataupun PPT dari kelompok 10. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda atau sebagai audien, mohon jangan dimasukin ke hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.